kemacetan di Jakarta nih, Cak? Kalau Ocha termasuk yang pusing nggak sih, Cak, dengan macet di Jakarta? Untungnya saya nggak pusing ya, karena saya memilih untuk tinggal di dekat kantor gitu ya. Kalau misalnya lihat teman-teman yang ada yang naik kereta, ada juga yang naik mobil, motor, kayaknya ruwet banget gitu ya. Tapi kalau bicara mengenai tadi sudah ada diskon untuk BBM gitu ya. Kita juga menantikan adanya terkait dengan diskon transportasi umum. Kalau Fajar nih pengguna transportasi umum nggak sih? Saya mix ya. Kalau ke beberapa waktu suka pakai transportasi publik, meskipun juga pakai kendaraan pribadi ya, terutama motor karena untuk menerjang macet. Tapi memang salah satu hal yang saya cukup apresiasi transportasi publik di Jakarta ini salah satunya adalah MRT begitu ya, karena kita tahu macet sendiri pemirsa memang menjadi salah satu masalah krusial di Jakarta yang sepertinya tak kunjung berakhir. Iya, nah betul, sebagai salah satu moda transportasi massal di ibu kota, kita tahu bersama ya, Mass Rapid Transit atau MRT ini terus memperluas jalur agar bisa mengurangi kemacetan Jakarta. Macet menjadi salah satu masalah krusial di ibu kota yang tak kunjung berakhir. Pemprov Jakarta terus berusaha menawarkan berbagai solusi melalui penyediaan moda transportasi massal. Salah satunya adalah Mass Rapid Transit atau MRT yang jalurnya terus dikembangkan untuk memperluas jangkauan. Saat ini MRT tengah mendorong penyelesaian pembangunan jalur fase 2A rute Bundaran HI hingga Jakarta Kota. Terdapat 3 tahap pembangunan jalur MRT fase 2A yang terdiri dari 7 stasiun. Untuk tahap pertama, jalur MRT rute Bundaran HI hingga Harmoni telah mencapai 88%. Selanjutnya, jalur MRT dari Harmoni menuju Mangga Besar telah mencapai 54%. Sedangkan jalur Mangga Besar hingga Kota Tua telah mencapai 73%. Adapun rata-rata proses penyelesaian konstruksi telah mencapai 50% hingga akhir Juni 2025. MRT yakin penyelesaian fase 2A akan rampung di tahun 2029 dan menargetkan akan mampu mengoperasikan jalur tersebut secara bertahap. Pihak MRT optimistis pembangunan jalur MRT bisa menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan di ibu kota. Kami mempunyai plan rencana sampai dengan kota 2029 operasi. Namun tidak menunggu sampai dengan selesai, kami akan mencoba untuk melakukan operasi secara bertahap. Sebetulnya kalau mengurangi kemacetan ada, sudah pasti. Walaupun untuk dapat mengurangi kemacetan itu tidak bisa sendiri. Ketua Road and Railway Transportation Forum Aditya Dwi Laksana menyebut perpanjangan jalur MRT bisa meningkatkan mobilitas masyarakat, namun belum bisa menjadi satu-satunya solusi atasi macet ibu kota. Artinya bahwa setidaknya kalau menurut saya, kalau MRT diperpanjang dari Bundaran HI sampai dengan kota, sampai dengan Ancol, itu setidaknya akan meningkatkan mobilitas masyarakat. Setidaknya kalau mereka yang tadinya naik MRT-nya hanya sampai mentok sampai dengan Bundaran HI, maka setidaknya mereka yang kemudian daerah aktivitasnya atau daerah pemukimannya ada di sepanjang koridor menuju kota sampai dengan Ancol juga akan bisa terlayani oleh MRT. Tantangan perluasan jalur MRT tidaklah mudah. Berbagai tantangan seperti perbedaan struktur jalur hingga ruang konstruksi yang terbatas membuat pihak MRT terus mendorong kolaborasi banyak pihak agar sarana transportasi massal ini bisa menjadi solusi mengatasi masalah macet Jakarta. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan diskon pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada masyarakat Jakarta. Pemberian diskon tersebut dilakukan melalui 3 skema pengurangan tarif hingga 80%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan kebijakan pemberian diskon pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Insentif diskon BBM ini dilakukan melalui 3 skema pengurangan tarif hingga 80%. Kebijakan diskon BBM tersebut tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 542 tahun 2025 dikhususkan hanya untuk warga Jakarta. Skemanya pemberian diskon 50% untuk kendaraan pribadi, 50% untuk kendaraan umum, dan 80% untuk kendaraan yang mendukung pertahanan dan keamanan negara. Jadi pemerintah Jakarta, pergubnya saya sudah tanda tangani hal yang berkaitan dengan pengurangan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kenapa ini dilakukan? Karena kami ingin mengontrol tentang yang pertama supaya inflasinya tidak naik tinggi.
Karena pemerintah Jakarta termasuk pemerintah yang secara serius mengontrol inflasi. Sekaligus saya menjawab, Pak, waktu itu ada pertanyaan tentang kemiskinan, ternyata kemiskinan kita tidak turun karena sudah ditulis di hampir semua media. Jadi kemiskinan Jakarta tahun dari year ke year itu tidak turun, tidak naik, malah turun. Sehingga dengan demikian inilah yang perlu disampaikan. Dan untuk Jakarta inflasi ini menjadi penting karena sekarang ini penerimaan pajak untuk Jakarta sudah menjadi lebih baik, maka kami memberikan keringanan untuk itu. 50% pajak yang harus dibayar untuk bahan bakar yang digunakan kendaraan pribadi. Pemberian diskon BBM tersebut mulai berlaku pada 22 Juli 2025 dan diberikan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung operasional pertahanan dan keamanan negara. Dari Jakarta, Rio Manik, IDX Channel. Pemirsa IDX Channel sukses menggelar IDX Channel Sinarmas Land Golf Tournament 2025 yang berlangsung di Rancamaya Golf and Country Club Bogor, Jawa Barat hari Minggu kemarin. Event tahunan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para stakeholders pasar modal dan klien IDX Channel. IDX Channel sukses menggelar IDX Channel Sinarmas Land Golf Tournament 2025 yang berlangsung di Rancamaya Golf and Country Club Bogor, Jawa Barat hari Minggu kemarin. Selain ajang olahraga, event tahunan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para stakeholders pasar modal dan klien IDX Channel TV maupun portal. CEO IDX Channel, Syafril Nasution mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung acara olahraga, seraya mendekatkan diri dengan para mitra kerja, dan berharap ajang ini akan terus berlangsung secara rutin di masa mendatang. Ini kami usahakan setiap tahun akan tetap diadakan. Tentunya kita akan melihat lapangan-lapangan golf yang menantang untuk kita punya klien, untuk kita punya stakeholder juga. Mana yang terbaik dan mana yang cukup challenge bagi para golfer-golfer yang selalu bergabung di IDX Channel Golf Tournament. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, yang juga ikut dalam turnamen ini menilai IDX Channel Sinarmas Land Golf Tournament 2025 bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sebagai ruang strategis untuk mendorong sinergi antar pemangku kepentingan, serta membangkitkan perekonomian daerah, khususnya Kota Bogor. Turnamen golf ini juga menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan perekonomian di Kota Bogor di tengah efek efisiensi. Ya, kami menyambut baik kegiatan pertandingan golf ya yang diselenggarakan oleh IDX Channel dan juga Sinarmas Land, karena ini menjadi sebuah momentum yang baik dalam rangka kita mencoba untuk meningkatkan perekonomian Kota Bogor ya. Karena selama ini mungkin karena efek efisiensi dan lain sebagainya, tentu ada hal-hal yang perlu kita coba trigger supaya pertumbuhan ekonomi Bogor ini menjadi lebih baik. Nah, gelaran IDX Channel Sinarmas Land Golf Tournament 2025 diikuti sebanyak 144 peserta dan memperebutkan hadiah untuk berbagai kategori seperti Best Net Overall, Best Gross Overall, Best Ladies, Longest Drive, Nearest to the Line, Nearest to the Pin, dan kategori-kategori lainnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Rizky Ikhwal, Rizky Solehudin, IDX Channel.